Pengajian kitab Tafsir Al-Jailani sudah sampai surat At-Taubah ayat 112 ya. 112 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ya. Walau kanu uli kurba ya. Sekalipun dia orang yang terdekat itu. Ayat yang kita baca tadi terutama ayat 112 ya, ini berkaitan dengan perjalanan seorang salik yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut salik ya, itu dia sudah memiliki kesadaran untuk menuju Allah. Jadi orang yang sudah menyadari ya, atau orang yang sudah mencapai titik balik untuk menuju Allah. Maksudnya begini, terkadang orang hidup di dunia ini ya, seiring berjalannya waktu dia hidup di lingkungan sosial ya, sesuai dengan profesinya, tempatnya, akan membentuk perilaku dan sifat yang beragam. Kalau dia kumpulnya dengan ahli dunia, ya pasti pikirannya dia akan menjadi ahli dunia. Jadi semua yang dibicarakan ya terkait dengan urusan dunia. Begitu juga kalau dia ketemu dengan ahli dunia dan ahli maksiat gitu. Pasti perilakunya juga akan menunjukkan sifat yang sama dengan komunitasnya ya, dia ahli dunia dan ahli maksiat. Artinya melakukan apapun yang dilarang oleh agama bagi dia dianggap gak ada masalah ini, karena dia sudah berkumpul dengan orang yang ahli dunia dan ahli maksiat. Orang-orang yang hidup pada komunitas semacam ini akhirnya terseret pada kehidupan yang hedonis. Ya, kehidupannya orientasinya dunia, poya-poya, ya, kemudian semakin jauh dari Allah. Tapi suatu ketika ya, sebab kehidupan yang semacam ini tidak kekal, tidak langgeng, tapi dia punya pikiran seolah-olah ini kekal, ini langgeng. Ketika Allah berkehendak untuk mencabut fasilitas hidupnya yang berupa kenikmatan-kenikmatan duniawi tadi ya, mulai dicabut oleh Allah. Kalau dia pengusaha ya, pintu rezekinya mulai ditutup, usahanya muncul masalah, akhirnya bangkrut gitu. Kalau dia seorang penguasa yang zalim, kemudian menyalahgunakan jabatannya, terus akhirnya dicabut oleh Allah ya, korupsinya terbongkar, akhirnya ketangkep, harkat martabatnya hancur, keluarganya hancur gitu. Ini cara-cara Allah untuk menarik seorang hamba. Maka akhirnya seorang hamba yang sedang diuji oleh Allah dari yang orientasinya dunia naik
karena lupa diri, tidak pernah ingat sama Allah, kemudian ditarik oleh Allah fasilitas itu, jadilah dia pada posisi titik rendah. Yang dulu merasa terhormat, sekarang sudah tidak merasa terhormat karena berstatus sebagai tersangka korupsi misalkan. Dulu merasa terhormat karena kaya raya, bisnisnya sukses di mana-mana. Tapi setelah bangkrut, semua dijualin, akhirnya apa yang dibanggakan hilang, kehormatan yang dia banggakan juga hilang. Disitulah seorang hamba sedang dalam posisi titik nadir. Di saat itulah akhirnya muncul kesadaran spiritual. Ya, muncul kesadaran kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat muncul kesadaran untuk kembali kepada Allah, orang-orang yang posisinya seperti tadi, nah ini disebut perjalanan seorang salik. Ya. Kalau dia mau menuju Allah, tentu ya membutuhkan seorang pembimbing. Ya, pembimbingnya ya orang yang ahli di dalam ilmu kejiwaan dan ilmu terkait dengan perjalanan menuju Allah. Ya, artinya ya orang-orang yang menguasai tentang ilmu tasawuf dan menguasai ilmu thariqah. Karena ini berkaitan dengan perjalanan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah dia mulai mendapatkan bimbingan, kemudian menyatakan dirinya taubatan nasuha. Nah, ketika sudah menyatakan dirinya bertaubat untuk menuju kepada Allah, ayat ini at-taibun, bermula orang-orang yang bertaubat. Siapa orang-orang yang bertaubat? An-nadhimun, yaitu orang-orang yang merasa sedih, ya, sedih, menyesal. Alama jaru alaihim minal ma'asi, atas apa yang telah dilakukan dalam melakukan kemaksiatan. Ya, minum-minuman dianggap biasa, perbuatan yang dilarang oleh Allah dianggap biasa semua. Sejak itu dia sadar, ya Allah, hamba mohon ampun ya Allah, hamba bertaubat ya Allah atas dosa-dosa masa lalu ya Allah. Ini at-taibun, ciri-cirinya dia memiliki an-nadhim, yaitu kesedihan, getun, menyesal, dan dia berjanji tidak akan mengulangi. Ini ciri-ciri yang at-taibun, orang-orang yang bertaubat yang hakiki. Ya, jangan tobatnya tobatan ya, tobat sapi ya, tobat besok kumat ya, tobat kumat. Akhirnya ya nggak selesai gitu. Setelah dia tobat, ya menyesal, berjanji tidak akan mengulangi dari segala yang pernah dilakukan, yaitu wal muhafiduna, dan mereka senantiasa menjaga segala perintah Allah, menjaga dari segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah ya, melalui menjalankan sebuah ibadah. Bila murojaatin alaiha, bila murojaatin, tanpa dia ya, ingin kembali, jadi tidak mau untuk kembali ke masa lalu. Ya, dulunya penjudi ya, dia tidak mau kembali. Dulunya ahli maksiat, dia sudah tidak mau kembali lagi. Dulunya peminum, dia sudah tidak mau minum lagi. Dulunya pezina, dia sudah tidak mau kembali ke zina lagi. Al-abidun, yang kedua, yaitu seorang hamba ini bil azaimi as-shahihah, memiliki niat yang lurus. Jadi seorang hamba dia memiliki niat yang lurus dan tulus, wal ikhlas atam, dan ikhlas yang sempurna, yaitu tulus. Jadi seorang hamba yang memiliki niat, ya Allah, saya ingin kembali kepadamu ya Allah, ya berilah bimbingan ya Allah. Kemudian dia ya, ikut baiat thariqah, ikut ngaji tasawuf, kemudian
memperoleh ilmu ya tentang keikhlasan, memperoleh ilmu bagaimana cara untuk mencapai keikhlasan, bagaimana cara untuk menghadapi riya, ujub, takabur, dan bagaimana memahami penyakit-penyakit batiniah gitu. Sehingga akhirnya paham petanya. Oh, ini riya, ini ujub, ini takabur, sudah mulai ditinggalkan. Dia sudah bisa menjadi seorang hamba yang lurus, yaitu apa yang dilakukan, dipersembahkan kepada Allah, itu dilakukan secara ikhlas. Kalau dia ibadah, ya secara ikhlas. Sholat 5 waktu ya karena Allah, bukan karena ingin dipuji makhluk. Seandainya sholat jamaah ke masjid, niatnya juga semata karena Allah, bukan ingin dilihat oleh tetangga. Kalau dia sedekah juga karena Allah, bukan ingin ditulis namanya, diumumin namanya, tapi sudah mulai kesadaran tidak perlu hal-hal semacam itu. Ini berarti al-abidun sebagai seorang hamba yang memiliki niat yang sahih dan memiliki ketulusan di dalam ibadah. Al-hamidun yaitu hamba yang senantiasa memuji Allah. Orang yang memuji Allah itu tidak ada kecuali orang yang bersyukur. Asyarikun yaitu orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Alamatahum atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan banyak alhamdulillah, pas-pasan wasyukurillah, kurang juga walhamdulillah. Jadi terus senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada semua dikembalikan kepada Allah. Tidak sebaliknya ya, kalau orang yang belum tersentuh ilmu agama ya, apalagi belum tersentuh ilmu tasawuf, kalau dikasih banyak lupa diri, dikasih pas-pasan ngedumel, dikasih kurang ya, satu RT dengar semua keluh kesahnya. Tapi kalau orang yang sudah paham ilmu tasawuf, dikasih banyak syukurnya, pas-pasan alhamdulillah, kurang wasyukurillah. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika diberikan kekurangan pun dia masih bersyukur kepada Allah. Karena kekurangan ini tidak selamanya. Hanya sebentar terkadang. Cuma di situ akan teruji. Padahal Allah itu ngasih fasilitas kenikmatan sudah luar biasa. Hanya dikurangin sedikit aja. Itu kadang seorang hamba yang ilmunya tidak mapan, itu sudah berkeluh kesah kemudian nyala-nyalain Allah itu. Minan ni'ami dari segala nikmat ila ma'amaruhum dari kepada apa yang telah diperintahkan, minal masyarifi dari melaksanakan, mentasarufkan atau menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalau dia kaya ya tidak lupa mengeluarkan infak, zakat, sedekah, karena ini sebagai wujud syukur. Ketitipan rezeki, rezeki hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya ketitipan. Nah, kesadaran yang semacam ini ya, ini akan membawa kehidupan yang lebih rileks gitu. Beda dengan orang yang belum kenal ilmu tasawuf. Harta bendanya dianggap ini hasil kerja keras saya. Karena merasa hasil kerja keras, pelitnya minta ampun. Itu. Beda dengan orang yang sudah kenal ilmu tasawuf. Harta benda semua milik Allah. Profesi kita ini amanah, titipan. Rezeki kita, rezeki hakikatnya dari Allah. Maka ketika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, enggak ada beban. Karena Allah sudah berjanji, kalau dikeluarkan infaknya justru dilipat gandakan oleh Allah. Kalau dikeluarkan zakatnya justru hartanya menjadi bersih, tidak ada penyakitnya. Ini orang-orang yang hatinya sudah bersih ketika memperoleh amanah rezeki dan kedudukan. As-saihuna yaitu para pejalan, ya ini Pak Aisalikun yaitu orang yang berjalan fisabilillah, fisabilil haq, pada jalan yang benar. Siapa as-saihun? Yaitu para santri, para salik yang dia senantiasa siang dan malam mencari ilmu agama, ya,
Untuk apa? Lizdiyadil ma'arif, supaya tambah kema'rifannya, ya, belajar ilmu tasawuf dari satu kitab ke kitab lain. Karena dalam ilmu tasawuf itu kitabnya bertingkat-tingkat. Ada yang untuk mubtadi, pemula, ada kitabnya sendiri. Ada yang untuk mutawasid, ya, ada kitabnya sendiri. Ada yang untuk muntahi, ada kitabnya sendiri. Lah, dia senantiasa memiliki kesungguhan di dalam belajar ilmu. Istilahnya haus dengan ilmu-ilmu tasawuf dari tingkatan mubtadi, mutawasid hingga muntahi. Wal haqaiqi, dan ilmu-ilmu hakikat. Nah, ini termasuk kriterianya ilmu yang muntahi, ilmu yang khusus, yang khusus. Dia haus, dia senantiasa akan mencari di mana ada kiai yang mengajarkan ilmu-ilmu hakikat ini. Sebab tidak semua ulama memiliki fasilitas ilmu ma'arif dan ilmu haqaiq. Kalau ilmu syariah, zahiriyah, fikih banyak. Tapi ulama yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu ma'arif, kema'rifan, dan ilmu haqaiq ini sedikit sekali. Gitu. Maka semangat untuk mencari guru, semangat untuk belajar tinggi. Lah, orang-orang yang semacam ini dalam ayat ini termasuk as-saihun. Jadi para salik, ahli thariq itu semua masuk dalam kategori as-saihun ini. Asyajidu ar-raki'un, yaitu senantiasa mereka orang-orang yang melaksanakan rukuk. Rukuk secara fisik yaitu berupa menjalankan sholat 5 waktu. Ya, ada berdiri, ada rukuk, ya, rukuk. Nah, rukuk secara harfi yaitu ya posisinya seperti itu, sebagaimana kita rukuk dalam sholat. Tapi secara substansi ar-raki'un memiliki makna al-mutawaddi'un, yaitu orang-orang yang bersikap tawadhu. Kenapa sholat mengajarkan kepada kita untuk rukuk? Supaya kita juga bisa menjadi orang yang tawadhu. Gitu loh. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu orang yang rendah hati. Dia pinter, tidak merasa pinter. Dia kaya, tidak merasa kaya. Dia alim, tidak merasa alim. Karena apa? Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ar-raki'un. Kemudian al-munkashiruna li jami'i madhahiril haqqi ta'dhiman li sya'nihi, dan dia juga senantiasa ya, melaksanakan semua yang terkait dengan ya perintah-perintah Allah ya dalam menjalankan syariat ya. Ta'dhiman karena penghormatan, disani kepada adanya asyajiduna, yaitu orang-orang yang sujud ya. Rukuk tadi maknanya al-mutawaddi'in. Bagaimana kalau sujud? Sujud secara redaksi, secara teks ya sebagaimana sujudnya orang-orang sholat, yaitu orang yang kepalanya ya ditundukkan sampai kena tanah. Itu namanya as-sajidun. Makna substansinya apa? Al-mutadzalliluna, yaitu orang-orang yang merasa dirinya hina. Itu, merasa dirinya hina karena ya kita bukan apa-apa, bukan siapa. Kita ini dari setetes air yang hina. Kemudian kok menjadi kemelinti, ini kan namanya sombong. Lah, orang yang sudah punya kesadaran di dalam belajar ilmu tasawuf itu merasa dirinya itu tidak apa-apa dan tidak siapa, bahkan merasa dirinya itu hina. Nah, inilah yang hakikat sujud, itu orang yang merasa dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-wadhi'una jibahu, yang meletakkan yaitu batuknya, jidatnya ala turabil mutillah, atas debu kehinaan. Jadi gak ada yang kita banggakan. Jadi kalau ada orang yang alim merasa alim ya, sesungguhnya dia bukan alim gitu. Jadi kalau ada orang alim merasa alim, sesungguhnya dia bukan alim. Kalau ada orang alim merasa tidak alim, itu sesungguhnya orang yang alim. Gitu. Khudu'an, karena khudu itu ya merasa rendah, merasa malu kepada Allah, wangkiadan, mailan wadu'aan gitu. Dan dia merasa hina diri di hadapan Allah, sehingga muncullah sifat-sifat rendah hati, tawadhu, dia tidak
merasa hebat gitu. Al-amirun, yaitu mereka orang yang senantiasa memerintah bil ma'ruf dengan kebaikan. Amar ma'ruf ini ya kewajiban. Ya, untuk kepala rumah tangga, amar ma'rufnya kepada anak istri itu kewajiban. Anaknya nggak sholat ya diingetin, istrinya nggak sholat diingetin. Ya, jangan dibiarkan karena ini tugas amar ma'ruf bagi kepala rumah tangga. Bagi seorang kiai amar ma'rufnya kepada santrinya. Ya, santrinya ada yang nggak sholat ya diingetin. Ada yang nggak jamaah dicari, diingetin gitu. Ini tetap al-amiruna bil ma'ruf, ya, tidak membiarkan mereka dalam posisi tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wannahuna 'anil munkar, dan senantiasa mereka mencegah dari kemungkaran. Ya, kalau ada yang melakukan kemungkaran diingatkan, ya. Wal hafiduna, dan mereka senantiasa menjaga li hududillah, yaitu bagi aturan-aturan Allah. Jadi tertib di dalam syariatnya, hakikatnya, torekohnya, makrifahnya. Ya, dia seorang salik, syariatnya tertib. Ya, waktunya sholat, ya, waktunya zikir, waktunya kerja, waktunya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dia aktif di tengah komunitas atau di tengah masyarakat. Orang-orang yang memiliki karakter sikap yang seperti ini tadi, maka wabasyiril mukminin, dan berbahagialah ya orang-orang mukmin, sebab mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wabasyiril mukminin, dan berilah kabar gembira wahai ya akmal rusul, wahai rasul yang paling sempurna, al mukminin, yaitu orang-orang mukmin, al mausufina, yang memiliki sifat-sifat di atas tadi. Itu, yaitu mulai dari at-taibun, ya, al-hamidun, as-saihun, ar-rakiun, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah. Ini firman Allah, hai Muhammad, berilah kabar mereka. Tentu kabar yang akan diperoleh oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti tadi, yaitu keberkahan di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia mendapatkan anugerah kemakrifahan, di akhirat mendapatkan anugerah surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ya kelompok ini, golongan ini. Ya, karena sebenarnya kan ini sebenarnya sudah ada di dalam diri kita ini. At-taibun, ya insya Allah sudah. Al-abidun, sebagaimana penjelasan tadi sudah. Al-hamidun sudah. As-saihun sudah. Ar-rakiun sudah. As-sajidun sudah. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar sudah. Wal hafiduna li hududillah juga sudah. Tinggal kesungguhan dan keistiqomahan kita. Ya, barangkali dalam proses ya, perjalanan masih banyak kekurangan-kekurangan. Nah, inilah tugas kita untuk terus memperbaiki diri. Jangan sampai mundur. Jadi jangan sampai jalannya sudah baik kemudian putus asa mundur. Jangan sampai terjadi yang demikian. Sebab wabasyiril mukminin, ini firman-Nya Allah ya, disampaikan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad memberikan kabar gembira terhadap orang-orang mukmin yang telah memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.